Sore itu, saya menyusuri sebuah jalan di pojok barat perkampungan Desa Kabungan Kidul, Kota Rembang, Jawa Tengah, dekat dengan akses jalur Pantura, Semarang, Surabaya. Di ujung gang, perhatian saya tertuju pada sebuah rumah kayu dengan halaman agak luas. Sayup-sayup, terdengar suara lantunan ayat kitab suci Al-Quran. Dari sinilah baru tahu, ternyata rumah ini bukan sembarang rumah. Ya, namanya Rumah Quranmu. Saya ditemui seorang pengasuh Rumah Quranmu, Umi Lestari. Umi mengisahkan rumah ini merupakan milik warga yang dipinjam pakaikan sejak tahun 2017 lalu untuk kegiatan dakwah menjalankan program Rumah Quran. Rumah Quran memiliki visi mewujudkan generasi sahabat Al-Quran sehingga terwujud pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Misinya, meretas sahabat Al-Quran yang hatinya selalu terpatri pada Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran dengan penuh keikhlasan. Selain itu mentradisikan 5M, yakni membacanya, memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya, dan mendakwakannya. Menurut Umi, di Rumah Quran Desa Kabungan Kidul terdapat 10 orang santri perempuan dan 1 pengasuh. Untuk santri laki-laki dipusatkan di lokasi berbeda, yakni Rumah Quran Desa Sawahan, Rembang. Selain aktivitas membaca dan menghafal Al-Quran, para santri juga menempuh pendidikan formal. Rata-rata mereka duduk di bangku sekolah SMK. Kegiatan mengaji dilakukan sehabis sholat subuh, seusai sholat asar dan maghrib. Sehabis sholat isya dilanjutkan dengan melakukan kajian kitab. Umi berharap kepada para santri kelak ketika sudah meninggalkan Rumah Quran, mereka dapat mengamalkan ilmu di kampung halamannya masing-masing. Sebenarnya dulu di sini tuh rumah warga, tapi karena beliau ingin memanfaatkan rumah ini untuk dakwah kehidupan masyarakat di sekitar, jadi beliau menghibahkan hak pakai saja untuk anak-anak untuk program Rumah Quran. Di sini ada berapa santri? Ada 10 santri dan 1 pembimbing atau disebut pengasuh. Aktivitasnya dari mulai pagi tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah di Masjid An-Nur yang dekat jalan raya itu. Terus habis itu ngaji murajaah mandiri di sini. Kemudian aktivitas sehari-hari mengikuti kegiatan sekolah. Rata-rata di sini anak sekolah tingkat SMK. Jadi mereka mengikuti pembelajaran online. Mengajinya sendiri? Ngajinya pada maghrib. Biasanya mereka perbaikan bacaan Al-Quran dan hafalan, menambah setoran hafalan kepada ustadzahnya. Habis itu pada isya setelah jamaah mereka mengikuti kajian. Kajiannya ya sudah tersusun sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Memang tujuannya apa sih? Tujuannya kita untuk meretas generasi Qurani agar menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Semoga generasi ke depan biar menjadi lebih baik. Ya, kita berharap generasi berikutnya mereka bisa menularkan kepada masyarakat sekitar ketika mereka kembali ke masyarakat. Kan mereka ada yang dari Gunem, dari Sulang, dari Blora, ada yang dari Lasem. Kita berharap mereka itu menularkan kepada masyarakat agar memang benar-benar menjadi generasi muslim. Seperti itu. Tidak hanya hafal tapi paham. Iya, di sini insya Allah kita belajar tafsirnya juga. Salah satu santriwati Mar'atun Afifah mengaku kali pertama mendengar keberadaan Rumah Quranmu dari rekannya yang kebetulan lulusan tempat tersebut. Ia tertarik bergabung. Gayung pun bersambut karena orang tuanya juga ikut mendukung. Mar'atun tidak kesulitan membagi waktu antara sekolah formal dengan mengaji dan menghafal Al-Quran. Ia tinggal menjalankan jadwal yang sudah disusun oleh pengasuh. Dengan sistem asrama, menurutnya menjadi lebih fokus. Bagi santri yang sudah dianggap mampu, diberi tugas mengampu Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, mengajari anak-anak kecil di Desa Kabungan Kidul dan sekitarnya. Remaja dari Desa Sudoh, Kecamatan Sulang ini bersyukur bisa bergabung di Rumah Quranmu karena mendapatkan komunitas yang baik. Kasih tahu dari tetangga kan juga banyak udah ke sini, kemudian ya orang tua setuju dia masuk sini. Senang nggak sih bisa gabung di sini? Senang, soalnya banyak teman-teman yang alhamdulillah
di komunitas yang baik, bisa membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik. Cara ngatur waktu gimana antara sekolah dengan sendiri? Dilakukan sesuai jadwalnya saja. Ketika kita jadwalnya ngaji ya kita ngaji, kita jadwal sekolah kita sekolah. Nanti pas ada TPQ ya kita ngaji TPQ. Waktu main? Main mungkin habis zuhur sampai sebelum asar. Biasanya kalau yang udah besar-besar itu diserai juga untuk ngajar TPQ. Kendalanya apa di sini ketika menghafal Al-Quran? Ya kan menghafal kan butuh diulang-ulang, butuh banyak waktu. Nah sedangkan kita itu juga ada kayak ada piket masak, piket kebersihan tapi bergantian, terus ditambah lagi ada kegiatan TPQ. Ada target pribadi nggak, misalnya harus hafal berapa bulan, berapa minggu? Kalau pribadi sebenarnya ada ya, tapi belum tercapai. Harapannya apa, Mbak? Ya bisa menjadi pribadi yang bisa memberikan ilmunya ketika sudah keluar dari sini, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Meski rumah Quranmu diinisiasi oleh Muhammadiyah, namun dalam keseharian tidak pernah membeda-bedakan asal-usul santri. Bahkan mereka banyak pulang datang dari keluarga kaum Nadiyin untuk bersama-sama mensyiarkan ajaran kitab suci Al-Quran.